MMA mertua menantu Akur dong. Kita kedatangan dua tamu kita yang sangat spesial dan luar biasa sekali. Yang pertama Handika Simamora, betul ya? Benar. Yang kedua Irlica, wah namanya lucu banget nih ya, Irlica Matilda. Wow, seru. Mungkin boleh perkenalkan dulu nih, umurnya berapa? Terus ini kan kita temanya adalah alat musik yang tidak biasa dimainkan orang-orang ya gitu. Kalau saya biasa main gitar, nah ini biasanya alat musiknya apa? Terus umurnya berapa? Mulai belajar itu dari kapan? Alat musik itu. Tapi yang lebih seru lagi, bagaimana menemukan alat musik itu? Betul. Dan kenapa tertarik? Orang lain tertarik yang biasa ya piano ya, gitar. mungkin yang sangat digemari anak muda drum misalnya. Kenapa bisa memilih alat musik ini dan menemukannya di mana? Saya aja nggak tahu nih beli di mana. Nih barang-barang langka dan mahalnya luar biasa nih. Aduh, bagaimana ini bisanya menemukan? Oke, Ini dari siapa dulu nih? kakak dulu, berarti Handika dulu. Umurnya berapa? Cerita. Perkenalkan, nama saya Handika Simamora. Iya. Umurnya 28 tahun. Ini langsung ke alatnya nih. Langsung. Boleh. Alatnya apa nih yang dimainkan? Saat ini saya memainkan alat musik saksofon. Awalnya saya tertarik dengan alat ini itu waktu SMA. Oh, SMA barusan. Iya, udah tertarik karena ngelihat guru kesenian saya, guru musik saya dulu itu main sakso, dan awalnya memang pengen keren aja gitu. Awalnya waktu Keren sih. waktu SMA. Cuman kendalanya dulu belum punya alatnya, jadi memang nggak bisa yang langsung belajar maksimal ya Bu ya. Jadi setelah saya merantau ke Jakarta. Aslinya Artinya saya dari Medan. Jauh sekali merantau ke Jakarta. Nyebrang pulau dulu gitu kan. Berarti Anak pulau ya. SMA-nya ketemunya ya di Medan ya, di Sumatera Utara ya. Oke. Wow. Jadi setelah merantau ke sini, Kerja, kuliah atau? kerja sambil kuliah. Jadi saya gabung, kalau di sini istilahnya youth ya, muda-mudi gereja gitu. Oh, Youth. Iya, youth ya. Oke. Terus saya gabung. Kebetulan di gereja ini ada tim brass gitu. Tim brass ya. Brass ini yang ada sakso, trompet, trombon. Nah kebetulan Keren ya. Keren banget ya. HKBP Duren Jaya. Ini nggak apa-apa sebutin. Sebutin nama apa? apa ya? Promosi. Ini kan Promosi. soal musik ya. Iya. Wow, jadi ada semua komplit tuh, Bener, sampai trombon sudah ada. Bener. Trombon aja ada. Bener. Yang panjang itu? Iya, yang Nanti jadi. lain kali boleh undang lengkap dong. Iya deh. Iya. Boleh. Kapan-kapan ya kita undang lengkap. Siap. Jarang-jarang nih gereja biasanya cuma keyboard, ya, cuma gitar ya, paling tambah drum dan sebagainya. Ini nggak pernah dengar di gereja ada komplit begini. Benar, Bu. Wow, mesti minta tolong nih sekali komplit semuanya. Sip. Bisa kita atur Bu. Iya keren. Dan harus masuk dan terkenal ya. Iya, amin. Supaya orang-orang bilang, gereja bisa komplit loh, jangan cuma yang biasa gitu ya. Lanjutin. Wow. Gitu. Jadi kebetulan waktu saya baru nyampe di sini tuh dalam tahun 2016, gerejanya lagi butuh player sakso. Wow. Bisa nyari keyboard, ini nyari sakso. Bener, karena playernya sebelumnya itu udah menikah, terus udah pindah lah ceritanya. Terus saya langsung ikut daftar kan, ikut daftar, terus ikut pelatihannya juga, karena di gereja ada pelatihan buat alat tiup juga. Gitu, jadi ikut latihan. Nggak berapa lama saya, singkat cerita saya ikutlah pelayanan gitu. Ikut pelayanan, jadi awalnya memang ikut latihan ini buat pelayanan di gereja. Gitu, ikut. Memang udah basic ya, udah pernah sempat belajar dikit ya. Pernah kenal lah dulu waktu SMA gitu. Jadi pas udah nyampe sini, ternyata alatnya tersedia di gereja, ikut latihan lah. Jadi bener-bener saya tekuni gitu. Berapa lama itu untuk nekunin yang seperti itu? Kalau untuk belajar sampai sekarang pun masih tetap belajar Bu ya. Pasti. Kita tidak boleh berhenti Nggak boleh berhenti belajar ya. Dimanapun dan kapanpun hidup ini adalah pembelajaran. Benar Bu. Tapi untuk bisa ikut pelayanan itu kurang lebih setahun lah, saya benar-benar rutin setiap minggu tuh
ikut sesi pelatihan. Seminggu berapa kali, berapa jam? Cuma sekali itu cuma 2 jam. Wah, kalau bisa disebut Anda bakat ya. Kalau enggak, wah katanya orang nih, kata orang saksofon ini mesti bertahun-tahun. Iya, Dan benar. susah banget. Nafas harus panjang Benar. dan sebagainya. Wah, saya pengen sekali nih dengarnya nanti. Iya, siap, Bu. Oke. Nah terus berarti setelah pelatihan itu akhirnya mulai masuk dalam melayani Benar. gitu ya. Lagu pertama itu mainnya panjang kah atau coba bagian dapetnya dikit gitu? Lagu pertama tuh saya dari zaman dulu kalau belajar musik selalu belajar lagu Titanic ya. Titanic. Iya, Pada paling susah itu. Iya. Oh ya. Iya, mau belajar harmonika misalkan tetap melodinya. Oh harmonika juga bisa. Iya, bisa lah dikit-dikit. Loh, jadi bisanya bisa alat musik apa aja nih? Kalau kita bicara bisa ya, cuma bisa maksudnya bukan yang pro ya. Ya, puji Tuhan bisa keyboard bisa, gitar bisa. Drum? Enggak. Oh drum enggak. Semua nih ya. Tapi memang yang saya lebih Latih. prefer ke sakso gitu. Sakso, harmonika juga bisa. Bawa harmonika nggak ini? Aduh, kebetulan nggak bawa, Bu. Kalau bawa bisa di bisa demo juga, contohin di demo nih. ini ya. Wah, seru banget. Sekarang ke Ica ini, boleh dipanggil Ica atau Matilda atau biasa dipanggil apa? Biasanya panggilannya Alda. Alda, wah. Ayo, Dari Ica, Matilda jadi Alda. Alda, Iya. dari belakangnya ya. Keren juga Alda. Oke, sekarang ke Alda nih ya. Gimana ceritanya? Perkenalkan, aku Alda, aku Iya. 24 tahun. Terus aku memainkan alat musik tradisional dari China, namanya kuceng gitu. Waduh. Ada nadanya. Nadanya ya. Aku Nyebutnya awalnya kuceng gitu. Iya benar. tulisannya Waduh, guseng waduh, gitu waduh, ya, waduh. guseng ya. Guzeng gitu. Oh, tapi bacanya kuceng. Ya, wah, semoga bisa nih tahu. Kok bisa tahu ya ini alat kan saya aja nggak pernah tahu, nggak pernah lihat nih seumur hidup. Nah, iya aku juga kaget waktu itu masuk SMP, masuk sekolah baru. Di SMP malah ya. Tiba-tiba ada ekstrakurikuler ini, kuceng ini kan. Jadi SMP aku mana nih? Boleh bilang juga supaya siapa apa-apa. tahu ada yang Promosi. pengen di juga. penabur aku. Oh, di penabur di Jakarta. Iya, betul. Oke, penabur 1 atau 2? Penabur 6, SMPK 6. Oh, penabur 6. Ternyata penabur ya. Kalau nyebut coba penabur tuh di seluruh Indonesia ada. Iya, Jadi banyak. mesti tahu penabur berapa nih. 6 ya. Iya, betul di penabur 6. Nah, terus awalnya coba-coba dulu kan, karena takut juga nih, nggak suka pertama kali belajar alat musik kan. Sebelumnya belum pernah ada basic Belum, musik nggak ada sama sekali. nggak ada. Sama sekali. Nah, terus coba dulu, habis itu waktu lulus SMP mau pindah SMA kan, udah nggak ada lagi ekskulnya, jadi kayak mungkin karena keinginan sendiri juga kali ya, jadinya Suka ya memang. jadinya akhirnya aku lanjutin. Nggak nyangka juga sih sebenarnya sampai sekarang gitu lanjutinnya, karena kan dari SMP gitu. Tapi aku rasa kuncinya karena keinginan sendiri sih, jadinya suka gitu karena suka aja. Luar biasa. Nah, tapi kan ini sekarang punya sendiri atau tetap pakai punya Sekolah sekolah? sewa atau apa tuh? Oh, punya sendiri sekarang. Wow, beli sendiri. Iya. Luar biasa. Nih sedikit tentang kuceng dulu nih ya, karena ini benar-benar antik dan nggak pernah saya dengar ya. Ini dari daerah mana aslinya? Kemudian apa bentuknya semua besar seperti ini? Ada yang kecil. Ya, atau ada yang kecil, ada yang besar? Bisa cerita nggak tentang ini Sejarahnya buat dikit saya lah. aneh Iya, soalnya. Iya, unik sekali. Kucing ini dari China, yang aku main ini dari China. Cuman actually ini bisa dibilang sebagai kecapi ya, kecapi China aja iya. gitu kan. Kalau dibilang kecapi, sebenarnya setiap negara juga punya. Indonesia Betul. juga punya kecapi. Terus Oh, ini kalau kecapi teman ini versi China. Iya, versi China. Kalau di Jepang tuh ada koto namanya, di Korea tuh ada namanya kayakem. Nah, itu semua kecapi, mainnya juga sama petik, mungkin beda-beda dikit lah ya. Iya. Tapi yang bikin dia beda banget tuh biasanya jumlah senarnya. Terus Kalau ini berapa? Kalau gue kalau ini ada berapa? 21. Wow, 21 senar. 21 Gitu. senar. Terus mungkin adanya juga beda kalau misalnya di kucing pentatonis dia gitu. Jadi dia tidak ada fa dan si. Oh iya, China soalnya. China kan kayak gitu. Terus Empatnya di skip ya. Empatnya di skip. C-nya itu C-nya apa ya? si. 13 ya? enggak, fa dan si. Fa dan 4 dan 7 di skip kan ya. Jadi cuman do re mi sol la do re mi sol la do re mi sol la gitu.
gitu. Cuman bukan berarti kita nggak bisa main fadansi ya. Oh iya, berarti Cuman ada tekniknya untuk dapetin fadansi gitu. Cuma itu kan 21 ya. Berarti 3 oktav atau gimana? Satu, Karena dua, beda nih, karena hilang 2. tiga sampai 4 oktav. Tergantung kita set dia di kunci Mana nada dasar ya? apa. Iya. Luar biasa. Semua seukuran ini atau ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Pasti 21 senar ya kalau kucang. Cuman biasa ada yang lebih pendek, dipendekin lebih pendek, gitu. gitu. Kalau beda-beda negara juga beda-beda ukuran sih. Wow. Luar biasa. Bedanya kalau panjang dan pendek apa? Range-nya atau mungkin dia lebih berat atau lebih Biasa kalau panjang berarti kan dia tuh nadanya tuh lebih apa ya? Lebih low ya. Bukan, dia tuh kayak lebih lebar suaranya. oh, ada Gitu. rendah, Karena kan dia ada ruang udara di dalamnya kan lebih panjang, lebih besar kan. Gitu. Ya, nanti kita habis ini ya di segmen yang kedua kita mungkin masing-masing Nyoba-nyobain kasih dikit lah. tuntunan dikit, nah, ya kalau mau belajar mulai dari sini gitu ya, terus kemudian di mana apa itu bisa beli alatnya atau bisa berlatihnya, mungkin kalian berdua terima les ya siapa tahu nanti kita semua Promosi lah. bisa promosi Silahkan. boleh. Siap. Tapi kita sekarang masuk lebih lagi ya buat Handika ya. Apa rasanya sih kalau kamu main saksofon ya, kan ada orang yang bilang kalau main keyboard itu dia bisa menumpahkan semua perasaannya gitu ya. Ini kan nafas saja udah habis-habisan ya. Ya kalau main piano itu kan masih bisa menikmati ya, ini kan Nangis gitu ya. ini nafas mesti Terseduh-seduh. diatur nih Benar. gimana ini. Ya, kalau untuk setiap musiknya kayaknya sama ya Bu ya. Kalau misalkan main musik tuh mencurahkan isi hati gitu ya. Cuman bedanya kalau saya pribadi main sakso tuh kalau lagi emosionalnya lagi nggak stabil, tiupannya juga nggak stabil Bu. Betul, makanya itu kan susah ya. Padahal kan dia harus ikutin emosi kita ya. Benar. Tapi ini nggak stabil. Nah itu gimana caranya? Nah, jadi sometimes kalau misalnya perasaan lagi nggak baik-baik aja gitu. Lagi sedih atau lagi marah nih? Iya, Campur bisa aduk dua-duanya ya. ya. Campur aduk lah misalkan. Jadi saya kadang mainin ini bisa kadang niupnya kenceng banget, tapi dengan catatan bukan lagi manggung ya. Iya. Ini lagi latihan lah ceritanya, bisa niup kenceng biar plong gitu. Gitu. Dan memang kalau untuk saksofon sendiri kan untuk ngatur dinamikanya itu ya memang dari pernapasan gitu. Kalau misalkan kalau piano mungkin ada sustain-nya gitu Iya, kan. dan tekanan juga ya. Tekanannya. Kalau saksofon kan dari tiupan kita gitu. Iya. Ngaruh di mana nada softnya, di mana yang tingginya gitu. Lagi Kemudian batuk masalah dong berarti. Ya, Masalah sekali. batuk, pilek tuh Masalah banget itu kan? masalah banget buat pemain Pemain sakso. sakso ya. Jadi kamu udah nggak boleh pilek, nggak boleh batuk ya? Sangat diusahakan ya Bu biar nggak kena nih. Yang namanya flu itu agak mengganggu banget gitu. Kamu jaga nggak makan, minumnya kamu jaga banget? Benar, itu Oh. makan, minum, tidur juga sih sebenarnya. Oh ya. Oh, Karena kalau terutama untuk pilek ya, kalau pilek tuh karena kan sirkulasi Ya ya. bisa, iya betul. Jadi kalau misalnya lagi pilek tuh nggak enak banget gitu. Benar-benar Apalagi mengganggu. kalau misalnya sesak nafas ya kayak asma gitu kan Benar, susah benar. lagi. Berarti ini pengaruhnya panjang ya, sampai GERD juga nggak mungkin bisa ya. Oh, ya bisa jadi sih Bu. Iya, karena GERD itu kan Mah kan ya, walaupun kayak- dari mah, tapi ujungnya kan ke pernafasan. Benar-benar. Wah susah ini saksofon ternyata ya. Ternyata Harus alat super tiup. hati-hati. nggak boleh emosi, ya kan? Benar-benar. Kesehatan juga harus dijaga. Ternyata kayak atlet ya, juga Benar, ngatur benar. semua loh. Terus sempat nggak kalian misalnya ada jadwal latihan khusus, lari atau apa begitu ada? Kalau untuk latihan dulu waktu latihan di Fisik gereja, ya? sebenarnya kalau untuk fisik nggak ada ya Bu ya. Karena kalau di gereja kan sangat terbatas gitu. Jadi ketika kita ketemu dari gereja ya benar-benar latihan partitur, terus latihan tiup, ya just itu aja khusus untuk saksofon gitu. Untuk latihan fisik sendiri ya itu dari Kita sendiri. pribadi sendiri gitu. Biasanya ngapain, lari kah atau Iya supaya memperpanjang nafas nih atau caranya renang gimana nih? mungkin? Kalau dari saya pribadi memang saya cukup rutin ya setiap minggu ada lari gitu. Wow. Entah pagi atau sore itu saya sempatin sih, entah setengah jam gitu. Untuk memperpanjang nafas ya. Benar untuk stamina lah terutama karena apalagi kalau kita lagi baik itu pelayanan atau kita lagi ngisi acara karena kan harus benar-benar profesional ya Bu ya.
Jadi jangan sampai kita udah lagi tampil itu nggak maksimal karena kan menjaga nama baik kita juga gitu. Keren. Nah sekarang kalau dari ini ya, dari Alda. Ya Alda gimana nih? Apa yang mesti diwaspadai ya atau apa yang mesti dibangun untuk bisa main ini? Kalau di sini tantangannya, kalau di saxophone cara tiup mungkin ya. Kalau di sini cara petik gitu. Karena kalau salah nih teknik petik ya, bisa-bisa tuh tangannya pegel. Gitu. Kayak jadi aku belajar metik juga awalnya lama sih. Jadi cuma untuk latihan metik aja itu lumayan. posisi tangan nentuin ya. Waduh. Kalau nggak bisa pegel lah gitu. Iya. Aneh ya, setiap kita punya tantangan tersendiri. Nah, bagaimana kalian untuk pengen kan pasti ya alat musik ini terkenal gitu ya, atau lebih banyak yang menyukai ya. Pernah nggak kalian benar-benar tampil atau di mall atau di mana atau apa yang kalian atau ada klub gitu ya khusus buat pemain saksofon atau pemain guceng ini, ada nggak kira-kira? Kalau di Kucing ada sih, ada komunitasnya memang. Oh ya? Iya, lalu kalau perform, biasanya kita perform waktu Imlek. Kalau nggak Imlek nggak keluar nih ya? Imlek tuh pasti semuanya perform deh gitu. Kemarin ini Imlek perform di mana aja? Rame dong. Iya, biasa tuh di hotel, di restoran gitu biasanya. Di Terus mall juga banyak sih. Kalau perform gitu sendiri atau beberapa orang? Nah, bisa grup, bisa sendiri, tergantung di requestnya gimana. Kadang juga duet nggak sama alat musik tradisional China. Bisa bagus, bisa pairingnya dia pairing sama apa? Sama piano, Bisa ya? sama ada yang nyanyi juga. Oke, Gitu. nanti kita pairingin sama saksofon ya. Bisa nggak Nanti nih? ya? Nanti satu lagu aja yang sederhana. Atau kamu juga penggemar Titanic? Dia penggemar Titanic soalnya. Nah, terus sekarang kita balik. Kalau ke saksofon ada grupnya, kamu punya komunitas khusus atau enggak? Kalau komunitas ada juga Bu. Itu kalau untuk di Jabodetabek ya, itu biasanya kita ngumpul di Taman Suropati, di Jakarta Timur. Jadi Jakarta Timur, kumpul kalau malah nggak salah. outdoor. Outdoor bener. Jadi temanya doang latihan gitu. Sebenarnya kita lebih banyak ngobrolnya, bicarain event, terus ya yang berbau kerjaan lah, bukan yang untuk benar-benar latihan gitu. Event pernah kemana aja nih? Kalau untuk event memang saya lebih fokus di wedding party ya Bu ya. Oh iya. Di samping kalau pelayanan kan memang itu ya Lain ya? lain karena memang udah ada jadwalnya gitu ya Bu. Iya. Cuman kalau untuk kita event ya kebanyakan wedding sama acara BUMN kayak gitu, perusahaan-perusahaan kayak gitu. Single? Kalau untuk saya pribadi memang panggilan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada entertainment yang butuh sakso atau band yang butuh sakso di calling gitu. Jadi jatuhnya saya edisional gitu. Tapi kalau sendiri pernah tampil sendiri? Pernah, tapi agak jarang sih kalau untuk solo sakso itu agak jarang Bu. Kebanyakan yang memang band atau bareng nama keyboard, sakso, penyanyi gitu. Tergantung panggilan sih. Wah, keren juga nih. Memang kalau piano gitu ya atau wedding itu rasanya kalau pakai sakso lebih romantis ya. Benar. Iya, lebih romantis nih, kapan-kapan kita panggil juga nih ya. Siap. Supaya Lengkap loh, bisa ada lebih trombonnya. ya kapan-kapan. Wah, keren sekali. Kita mau benar-benar menghargai semua alat musik. Karena semua alat musik bisa mengekspresikan perasaan, cinta, apalagi juga penyembahan kita kepada Tuhan. Alat musik merupakan sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi jembatan untuk membawa kita kepada suasana yang lebih indah, perasaan lebih bahagia, bahkan menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya berdoa dan banyak sekali anak-anak muda yang lebih mengenal alat-alat musik yang dalam tanda kutip unik dan tidak lazim, supaya kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan, bisa membawa kemajuan buat bangsa kita, tapi juga buat semua area di dalam penyembahan, di dalam membuat kesehatan lah buat emosi kita. Di hari-hari ini di mana ada banyak orang yang mengalami emosi yang tidak stabil, mengalami marah, kecewa, kepahitan, kesedihan. Saya berkata bahwa ayo belajar musik.
karena ini merupakan salah satu solusi yang sangat positif dan membangun atmosfer. Ya, ada pengalaman nggak pada waktu kalian sedih banget atau kesel ya, terus alat musik ini bisa menimbulkan hiburan, Terapi lah ya, jatuhnya ya. terapi, solusi, gimana nih? Coba mulai dari Menemukan ketenangan Iya, di musik Andika justru. misalnya. Termasuk sering ya Bu, kalau karena kan entah itu masalah kerjaan atau masalah keluarga misalkan, ya kita kan nggak bisa langsung cerita ke siapa-siapa aja gitu. Jadi kan saya suka pergi latihan ke aula gitu, misalkan ke aula gereja, ya saya tiup-tiup aja sembarangan gitu, nggak jelas gitu nadanya. Gitu, jadi biar plong aja, karena kalau udah niup kenceng gitu, karena kan sendiri ya posisinya, jadi kalau udah niup kenceng tuh kayaknya udah plong gitu. Udah Jadi biasa orang kalau gitu. mungkin Iya. emosi dia teriak. Ini dia nggak teriak, dia pakai sakso nih teriaknya. Saya tiup kenceng, karena nggak ada yang dengerin kan. Betul. Yang penting plong dah semua lepas gitu. Wah, keren banget sih. Tapi bisa juga ya, kesal terus tiup gimana bikin lagu itu kan keren juga Iya ya. sih, benar. Menurut saya soalnya dulu Mozart itu mungkin juga lagi kesel yang gitu ya. Menurut saya dia lagi stres atau lagi apa ya. Bahkan menurut sejarah kan ada Beethoven dan sebagainya, dia curahkan semua di situ ya, kesedihan, kemarahan, tapi ternyata jadi karya yang hari ini disebut mendunia ya. Benar. Nah, siapa tahu nanti kalian ciptakan lagu-lagu yang orang akan sebut, wah ini karya ajaib. Nah, kalau dari Alda, ada pengalaman nggak? Ada dong. Gimana, Kita kalau gimana? main alat musik, semua alat musik itu pasti perlu yang namanya main pakai perasaan gitu kan ya. Kalau kita main doang nih tekniknya bagus, mau lagu susah deh, lagu susah, teknik bagus, tapi nggak pakai perasaan, yang denger juga gak bisa relate, kita yang main juga kayak biasa aja gitu kan. Sedangkan mau lagu semudah apapun, tapi kalau pakai feeling lebih bisa di-relate oleh pendengar kan ya, gitu. Nah, terus kalau di Kucing ini kan biasanya aku kalau lagi marah nih ya, aku mainin lagu-lagu yang memang background ceritanya lagu itu dibikin karena misalnya lagi menerjang badai atau apa gitu. Keren, Jadi dia keren, tuh keren. memang kayak lagi marah lah gitu, dilampiaskan lewat si Kucing ini gitu. Keren banget. Sekali lagi, kita jangan kemana-mana. Ini kita sedang tetap bersama Alda dan Handika. Mereka adalah dua orang musisi yang sangat luar biasa. Tetap stay tune di MMA. Inilah Mertua Menantu. Akur dong.
kembali lagi di MMA. Inilah mertua menantu Akur dong. Kita siap dengan dua alat musik yang sangat luar biasa, sakso dan guceng. Luar biasa. Mungkin bisa jelasin dikit ini cara niupnya gimana, terus ini apa gitu. Langsung aja lah. Semua pemirsa udah nggak sabar kok untuk Iya. melihat kalian. Kita semua pengen tahu nih. Udah nggak Anggaplah sabar. kita ini murid-murid kalian. Iya, anggaplah kita murid. Sekedar pengen tahu nih ya, baru mau jadi murid ini ceritanya. Oke, Betul. mulai dari kakak nih kak. Kakak Handika dulu. Ya, jadi ini namanya alto saxophone. Sebenarnya kalau saxophone itu ada macam-macam ya. Ada yang alto, ada yang sopran, terus ada yang bariton juga. Cuman untuk hari ini kita kenalkan dengan yang alto saxophone. Oke. Jadi untuk alto saxophone sendiri itu range-nya memang beda-beda dengan dengan saxophone yang lain. Jadi kalau untuk belajar saxophone sendiri memang tidak sesimpel yang kita lihat ya. Sebenarnya udah ribetnya ngeliat tombolnya udah ribet. Udah ribet ya, udah bingung nih kita. Iya. Jadi di semua touch-nya ini kalau kita misalkan main lagu entah itu mau dari D, dari C semuanya udah ada di sini gitu. Kalau misalkan keyboard beda chord, beda Iya, jari tinggal gitu. beda jari kan. Nah, jadi kalau misalkan seruling itu kan ditiup juga. Kalau seruling beda chord, beda seruling lagi gitu. Jadi kalau beda chordnya ganti suling. Oh. tapi kalau saksofon mau main dari manapun itu tetap kita pakai yang ini gitu. Nggak boleh beda kunci kita ganti sakso, enggak. Jadi tetap pakai sakso yang sama gitu. Untuk simpelnya kalau misalkan kita mau belajar dari D piano, Iya. tangga nadanya kita main dari sini. Ini saya contohnya dikit ya. Iya, contoh dong. Nah, ini kunci D. Jadi tangga nadanya gitu. Itu baru kunci D ya. Kunci yang lain masih banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat dengan saksofon itu udah banyak sih toko musik yang jual. Ya memang harganya agak Mahal ya. agak mahal ya. Paling murah top berapa itu kira-kira? Kalau paling murah yang gak usah sebutin merek ya Bu ya. Gak usah Ya, dong. ya. Ada yang 5 juta, Oh, itu paling murah udah 5 juta ya? iya yang baru. Nggak kayak gitar ya? Kalau Gitar ada saran nggak? 250 udah dapet Betul. nih. Aduh. Ada saran nggak misalnya kalau starting bagusnya pakai yang mana? Itu ada bariton, ada apa? Mending yang- sopran Iya, gitu. atau bagus yang mana yang Oke. mungkin buat pemula gitu? Kalau buat pemula saya lebih nyaranin yang alto sih, yang seperti ini. Oke. Karena pertama dia lebih umum. Terus kalau misalnya kita mau lihat video tutorial tuh lebih banyak video tutorial yang memperkenalkan alto saxophone gitu. Dan kalau misalkan pilih alat ya kalau bisa ngajak temen yang emang paham sakso gitu. Oke. Biar karena kan harus testing dulu gitu sih. Oke, sekarang kita ke Guceng. Guceng dulu. Nah, gimana? Yuk perkenalan. Kalau di Kuceng nada dasarnya cuma bisa satu untuk satu ini. Jadi bisa sih diganti, tapi ini tuh bisa digeser. Nih kuda-kuda nih namanya kuda-kuda. Di sini senarnya ada 21. Senarnya ini beda sama senar yang lain. Dia tuh kalau dibelah di dalamnya tuh ada kayak kawat, terus dililit sama sutra dulu, baru luarnya ini gitu. Oh, wow. Tuh. Nah, Aku terus pikir mirip gitar tadi, ternyata berbeda. Beda, jadi nggak boleh pakai. Nggak boleh senar sama gitar gitar, nggak boleh ya. Nggak boleh. Aduh, nggak Terus- bunyi nanti. dia makin rendah, makin tebal juga senarnya. Terus di sini nggak ada fa sama si kan. Iya. Jadi untuk fa sama si tekniknya tuh yang deket fa dan si itu akan Tekan. ditekan. Iya, jadi do, re, mi. Nah, tekannya itu harus pakai perasaan karena kalau kedalaman dia bisa harusnya fa Males. jadi sol gitu misalnya. Gitu. Dan kalau dia dimainkannya dengan ditekan atau cuma bisa langsung aja? Dia dipetik ke dalam. Dipetik. Iya, Coba ke dalam. petik yang Jadi- benar bagaimana ya? Gitu. Nah, kalau mau beli alat ini atau mau masuk klubnya bagaimana? Nah, kalau di Kuceng itu sama, nggak ada tipe-tipe kayak sekso. Dia itu ya udah gini aja, standar ukurannya segini. Yang beda-bedanya itu terbuat dari kayu apa gitu. Nah, biasanya itu orang cobain langsung sih, karena beda Kuceng beda suara yang dihasilkan. Ada yang suaranya bulat, ada yang rada cempreng, ada yang
dia tuh ya biasa aja gitu, sukanya yang mana gitu. Nah harus dicoba sendiri karena itu preferensi masing-masing. Kalau harga paling murah kira-kira dari Harganya sekarang mungkin 6 jutaan ya yang sama baru. ini dua-duanya mahal ya. Terus kemudian ini ada juga di Indonesia ada yang jual. Ada tokonya kok di sini. Oke. Unik sekali ya. Rasanya ini lebih banyak yang main perempuan ya? Atau ada yang laki juga? Iya, mostly perempuan tapi ada kok laki-laki gitu. Masih ada. Iya. Sebaliknya ya, kalau sakso sebenarnya banyak laki ya? Kebanyakan laki, Ibu. Tapi ada juga perempuan? Udah ada aja sih yang banyak. Ada juga perempuan, ya, iya. tapi ini jadi kebalik nih ya, satu kebanyakan perempuan, ini satu banyak yang laki. Keren sekali nih. Gimana kalau coba satu lagu nih ya, duet nih, coba kita akan dengarkan. Coba kita duet. Oke. Mari. alat musik ini adalah sesuatu yang sangat positif, terutama untuk terapi perasaan. Nah, saya mau denger nih ya, pertama dari Guceng dulu ya. Gimana sih kalau kamu marah nih ya, coba kamu luapin di situ. Apa? Nggak usah pakai lagu, apa aja deh, yang pokoknya gimana supaya bisa plong gitu ya. Dia tuh ada tekniknya kayak gini gitu. Itu biasa kalau kayak lagu-lagu perang tuh kayak gitu. Gimana? Kayak Coba Cobain dikit dikit aja. nggak ada. Menerobos dan perang ya. Nah, sekarang dari ini nih, saksofon nih. Kalau kamu sedih banget gitu, rasanya pengen ngeluarin lewat ini. Kira-kira nada apa nih yang kamu keluarkan? Kalau lagi sedih ya Bu ya? Iya, sedih banget nih. Paling yang memang ya nada-nada melo-melo gitu. Iya, ya. coba. Setinggi-tingginya, semelo-melonya yang bikin kita nangis nih dan lega gitu ya. Wow, asik nih ya. Bisa nangis nih ya kitanya ya. Dan yang ini bisa perang semangat, keren lagi. Sekarang ini kan banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam emosi negatif lah istilahnya. Kemarin kami dengar bahwa begitu banyaknya mereka yang bahkan melukai diri dan sebagainya. Coba kalian ngomong sama mereka gimana bahwa bisa nggak emosi-emosi sedih itu diganti dengan hobi-hobi yang luar biasa. Termasuk hobi musik ya. Hobi mengembangkan dan berlatih kepada sesuatu yang sangat positif. Silakan bicara gantian karena banyak yang dengar anak-anak muda dan yang ya umur-umur Dika dulu, pertengahannya. kakak Mungkin lagi. mereka banyak persoalan juga. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini, untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah, entah itu masalah kerjaan, masalah keluarga, anything. Jadi kalau misalkan kita memang udah penat, saya sarankan memang banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu terutama dari musik. Kalau dari saya pribadi, kita bisa curahkan dari musik atau bakat apapun yang teman-teman miliki untuk melampiaskan atau mencurahkan emosi atau permasalahan teman-teman semua.
supaya lebih mengarah ke hal-hal yang positif sehingga tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Gitu sih. Kalau dari Alda, Kalau dari aku, untuk teman-teman semua yang mungkin lagi mengalami masalah hidup, bisa cari hobi masing-masing. Ada orang yang hobinya melampiaskan emosinya tuh lari gitu, ada yang sepedaan gitu, ada juga yang musik gitu. Mungkin bisa dicari sukanya apa gitu, supaya bisa positif untuk diri sendiri juga gitu. Luar biasa. Nah, ini kita ngomong soal uang ya, biar bagaimana ya. Orang kan bilang begini, untuk musiknya mahal, kalau nggak menguntungkan buat apa ya, selain kan lebih baik yang gitar ya, yang lebih murah-murah lah gitu ya. Keyboard aja sekarang 500.000 dapat loh. Ya keyboard yang elektronik tuh banyak sekali sekarang. Ini kan mahal banget ya dua-duanya. Nah, menurut kalian ini gimana nih kalau orang bilang ini, ngapain sih mahal-mahal banget gitu? Terus ada nggak sih bisnis ini atau menguntungkan juga nggak? Ini dari saya dulu. Ya biasalah, dari Ya. yang laki dulu. Ya, sudah pasti ya, karena alat musik saksofon ini bisa dibilang investasi. Karena semakin lama itu saksofon harganya makin, pada umumnya itu kalau memang dia saksofon yang bagus ya, yang pabrikan memang udah terkenal gitu. Ini contoh entah pabrikan Eropa misalkan atau pabrikan Jepang kayak misalkan Yamaha gitu. Makin lama biasanya harganya nggak jauh turun, malah kadang ada yang naik. Gitu, karena saksofon itu katanya makin vintage itu makin berharga gitu. Dan suaranya mungkin berubah ya. Benar. Jadi memang kolektor-kolektor itu banyak yang nyari kayak pabrikan-pabrikan tahun yang udah 90-an, malah lebih mahal lagi nyarinya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak cuma bisa investasi di emas, ini juga bisa invest di Benar, sini ya benar. ternyata ya. Tapi memang cari barangnya yang benar-benar Harus tahu ya. Tapi Gitu. kemudian juga kalau misalnya jadi pemain saksofon tuh bisa kemana aja nih gitu ya. Nah, ini udah ngomongin kerjaan berarti ya, Bu? Iya, sekalian nih promosi. Kerjaan nih ya sekarang. Iya. Jadi teman-teman yang berminat untuk belajar saksofon, untuk saya pribadi saya sambil kerja nih, Bu, kerja formal gitu. Jadi kalau misalnya weekend itu bisa ngisi acara, karena sekarang kan terutama di Indonesia tuh nggak acara, mohon maaf, meninggal juga pakai musik. Oh iya betul. Acara betul. pernikahan pakai musik. Betul. Ulang tahun pakai musik. Hampir semua acara tuh udah banyak pakai musik. Pelantikan aja musik ya. Terutama untuk acara pernikahan tuh paling banyak pernikahan tuh menggunakan saksofon. Dan bayarnya nggak main-main loh. Oh ya. Ini kita sebutin angka aja, Iya Bu, ya. dong, supaya yang lain semangat nih buat belajar. Bener. Kalau untuk acara wedding itu udah main saksofon terutama, itu paling murah biasanya 500 sampai 700.000. Itu cuma 2 jam. Wow. Itu udah paling murah. Kalau misalnya beruntung bisa dapat 1 juta maksudnya. Sejuta, iya. Wow. Untuk satu event. Jadi teman-teman nggak usah mikir 2 kali kalau misalnya memang minat belajar saksofon, ayo belajar mulai hari ini. Dan peluangnya masih banyak. Benar. Karena nggak banyak orang yang bisa ya. Benar gitu. Sedangkan sih. kalau gitar udah banyak banget Iya. gitu ya, beda. Nah apalagi nih Guceng, gimana nih sekarang? Kalau di Kucing, kalau misalnya mau belajar ya belajar aja. Kalau misalnya gak punya alatnya, biasanya gurunya punya 2 gitu. gitu. Iya gitu. Ini cari les atau mungkin cari komunitas gitu ya untuk mulai belajar ya. gitu. Tapi kalau buat menghasilkan uang dari sini gimana nih? Oh, ini sebenarnya kalau di Uli sama kayak seks. Jadi dia tuh makin lama bisa makin mahal gitu. Juga Karena sama ini ya. benar kayak biola pun gitu, yang alat musik dari kayu biasanya ya. Biasanya makin lama tuh Kayunya makin suaranya makin bagus, makin bulat gitu suaranya gitu. Jadi sebenarnya nggak harus setiap kali kita mau belajar cari yang baru, cari yang mahal gitu tuh enggak gitu. Justru yang udah lama tuh malah suaranya kayak gitar sih Iya. sebenarnya ya. Begitu gitar baru kan suka geser sendiri tuh kadang. Benar. Jadi lebih ke ceknya tuh kayak ya kucingnya utuh aja nggak gitu kalau misalnya mau beli second ya. Kalau dari sisi pekerjaannya sendiri ya sama banyak gitu ya. Lumayan ya. Sama juga sampai funeral terus sampai pernikahan sangjit apalagi ya. Wah. Itu kan Chinese banget tuh. Pasti biasanya ada Sekarang ini nih. Sanjit gitu. lagi terkenal nih. Kalau Imlek udah pasti keluar gitu. Pasti kita pergi perform lah ya. Sekali lagi inilah yang luar biasa dari penampilan kedua saudara kita yang ajaib. Kita ada di ujung daripada wawancara ini.
dan mereka sudah memberikan teladan dan mereka memberikan ya sebuah inspirasi buat kita semua. Please jangan selalu menjadi biasa dengan hal-hal yang sudah umum, tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan yang baru. Pada saat engkau menemukan yang baru, mungkin memang menjadi penerobos gak selalu gampang ya. Tetapi itu membuat engkau berdiri di depan, berdiri lebih tinggi daripada yang lain, karena engkau begitu unik dan begitu spesial. Dan ingat, everyone is precious. Dan setiap alat musik juga sama, sangat precious dan sangat luar biasa. Sekali lagi, semakin unik, semakin jarang, semakin orang cari. Wah, itu makanya. Itulah spesialnya dari Alda dan Handika. Saya bersyukur ada orang-orang yang berani memutuskan untuk mengambil hal-hal yang jarang orang mau ambil mungkin. Atau alat musik yang jarang orang mungkin biasa minati atau jarang orang biasa pelajari. Cuma cobalah hal yang baru, cobalah hal-hal yang unik. Karena semakin unik, semakin jarang, berarti semakin dicari banyak orang. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.